Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami mengenai kajian terminologi hadis dengan dosen pengampu Bapak Rahadian Kurniawan MPDI dan anggota kelompok kami, yaitu pertama saya sendiri Purnamasari dengan NIM 2571009, yang kedua Rani Anggraini dengan NIM 2571011, dan yang ketiga Nirdahul Hasanah dengan NIM 2571008. Agar lebih jelasnya, mari terus simak video presentasi dari kelompok kami. Baiklah, judul besar kami adalah mengenai kajian terminologi. Yang pertama, A, yaitu pengertian hadis, sunnah, khabar, atsar, dan hadis qudsi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hadis. Hadis atau al-hadis secara bahasa berarti al-jadid atau al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim atau al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Sedangkan menurut istilah, menurut para ahli hadis adalah ma'udhifu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au waslin, yang artinya adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Selanjutnya yang kedua, yaitu pengertian sunnah. Sunnah atau as-sunnah secara bahasa berarti as-sirah al-muttaba'ah, yang berarti jalan yang diikuti. Jadi, setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Adapun sunnah secara istilah, menurut para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat-sifat, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun sesudah diutus. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pengertian khabar. Khabar atau al-khabar secara bahasa berarti an-naba atau an-naba, yang berita khabar atau berita. Sedangkan secara istilah, khabar ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Syekh Utsaimin mengungkapkan, yaitu al-khabaru ma'udhifu ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila khairihi. Khabar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Adapun penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rani Anggraini dengan NIM 2571011. Yang keempat, pengertian atsar. Apa sih itu atsar? Secara bahasa, atsar berarti baqiyatu asyail, yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, atsar adalah Bismillahirrahmanirrahim, ma usifu ila sahabi at-tabi'in, yang artinya segala sesuatu yang disandarkan pada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya atsar juga dapat didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, yaitu pengertian dari hadis qudsi. Apa sih itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi ini juga biasanya disebut sebagai hadis rabbani atau hadis ilahi. Menurut Syekh Utsaimin mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, al-hadisul qudsi ma rawahun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbihi ta'ala, yang artinya
Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Ta'ala. Jadi, dengan demikian, hadis qudsi ini merupakan firman Allah Ta'ala yang maknanya disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun redaksi yang disampaikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. B. Struktur hadis yang terdiri dari sanad, matan, dan mukharij. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari sanad. Apa itu sanad? Secara harfiah, sanad berarti sandaran, pegangan, atau mu'tamad. Sedangkan definisi terminologisnya terdiri dari dua, yakni yang pertama, mata rantai orang-orang yang menyampaikan matan. Yang kedua, jalan penghubung matan, yang nama-nama perawinya tersusun. Jadi, sederet nama-nama yang mengantarkan sebuah hadis itulah. Adapun penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nirdahul Hasanah, dengan NIM 2571008. B. Contoh sanad. Contoh sanad bisa dilihat pada di gambar. Itu berarti memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, ia berkata, memberitakan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya. Yang kedua yaitu matan. Pengertian matan. Kata matan menurut bahasa yang berarti tanah yang tinggi dan keras. Namun ada pula yang mengartikan kata matan dengan arti kekerasan, kekuatan, kesangkutan, sedangkan arti matan menurut istilah adalah pendapat yang dikemukakan seseorang ahli, yaitu menurut Muhammad At-Tahan, sesuatu kalimat tepat berakhirnya sanad. Jadi pada dasarnya, matan itu ialah berupa isi pokok dari sebuah hadis, baik itu berupa perkataan Nabi atau perkataan seseorang sahabat tentang Nabi. Contoh matan. Contoh matan bisa dilihat pada di gambar, yang berarti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surah At-Tur pada sholat maghrib. 3. Mukharij. Pengertian mukharij. Mukharij dalam bahasa berasal dari kata kharaja yang berarti orang yang mengeluarkan. Contoh mukharij yaitu riwayat Bukhari. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai kajian terminologi tentang hadis. Apabila dari awal hingga akhir terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah kami mohon maghfirahnya. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan, kami jelaskan, dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.